Kita beralih ke informasi lain. Jelang pemberangkatan calon jemaah haji embarkasi Palembang, berbagai persiapan telah dilakukan di asrama haji guna melayani jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Menjelang pemberangkatan calon jemaah haji embarkasi Palembang, berbagai persiapan telah dilakukan di asrama haji Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Sumsel Safitri Irwan mengatakan, progres persiapan asrama haji Palembang sudah hampir mencapai 100%, sehingga dapat ditempati para jemaah calon haji sesuai jadwal. Ya, catering ya, kemudian kamar dan juga terkait barang-barang jamaah ya, dan kemungkinan barang-barang jamaah itu proses X-ray-nya itu sudah dilaksanakan di asrama haji. Hari ini bisa berani saya ngomong sudah hampir 100% ya. Mereka sudah siap. Seluruh komponen pendukung dalam pelaksanaan embarkasi haji tahun 2022 ini sudah melaksanakan tugas-tugas mereka secara konkret. Asrama Haji Palembang rencananya akan mulai diisi oleh calon jemaah haji embarkasi Palembang pada tanggal 24 Juni mendatang. Arwi Morahman, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Ya, Caca dan saudara, tentunya kalau kita saksikan tadi bahwa memang saat ini kita akan segera memasuki musim haji. Untuk keberangkatan calon jemaah tentunya berbagai persiapan telah dilaksanakan. Dan kita akan mengikuti langsung ya nantinya mengenai persiapan asrama haji, kemudian juga terkait dengan suspek penyakit mulut dan kuku yang mencapai 75 ekor, Caca. Betul sekali, informasinya nanti akan disampaikan oleh rekan kami dan saat ini kami telah terhubung bersama dua reporter TVRI Sumatera Selatan. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama di Kota Palembang ada Arwi Morahman. Selamat petang, Arwi Mo. Ya, baik, selamat petang Caca dan juga Nata. Baik, dan di Kabupaten Lahat kami akan menyapa dari reporter TVRI Sumatera Selatan yaitu Rivaldo Putrawansyah. Selamat petang, Rivaldo. Baik, selamat petang ya. Baik, tentunya sudah ada dua reporter kita yang akan mengikuti dan menyampaikan informasi secara langsung. Untuk itu, saudara, kita akan mengikuti informasi terlebih dahulu dari Arwi Morahman yang akan menyampaikan terkait persiapan dari asrama haji yang ada di Palembang, Sumatera Selatan untuk menyambut keberangkatan calon jemaah haji. Tentunya, Wimo, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Nata dan juga Caca. Berbagai persiapan tentunya telah dilakukan menjelang keberangkatan jemaah calon haji asal Kota Palembang tentunya. Tentunya khususnya di asrama haji, di mana pihak asrama haji telah menyiapkan 7 bangunan asrama yang nantinya akan digunakan oleh para jemaah calon haji yang terdaftar di embarkasi Palembang ini nantinya. Namun mengingat saat ini pandemi COVID-19 belum mereda, pihak asrama berencana akan melakukan pembatasan dalam jumlah penghuni nantinya di kamar asrama tersebut. Dan berikut petikan wawancara kami bersama Bapak Ahmad Yani selaku pimpinan asrama haji Sumatera Selatan. Perangkatan persiapan kita tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, seperti itu. Karena tidak ada penambahan fasilitas, cuman persiapan kamar memang kita sudah siapin 7 gedung, masing-masing gedung itu ada 7, masing-masing gedung itu 40 kamar. Dan yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya satu kamar itu 4 orang, kalau masa pandemi ini satu kamarnya 2 orang. Ya, baik, sebagai informasi tambahan Caca dan juga Nata, asrama haji ini nantinya akan ditempati oleh jemaah haji embarkasi Palembang pada 24 Juni mendatang. Dan sebagai informasi tambahan lagi, jemaah embarkasi Palembang ini rencananya akan berangkat ke Tanah Suci di antara tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli nanti. Dan nantinya jumlah jemaah haji dari embarkasi Palembang ini akan terbagi dalam 9 kelompok terbang atau kloter. Demikian yang dapat saya laporkan. Kini kita kembali ke studio bersama Nata dan juga Caca. Baik, dari Kota Palembang kita beralih ke Kabupaten Lahat. Sudah dari Rivaldo mengenai suspek PMK hewan ternak sapi yang di Kabupaten Lahat saat ini sudah terus bertambah bahkan mencapai 75 ekor. Dan kita akan tersambung bersama Rivaldo. Rivaldo, di antara 75 ekor suspek PMK dari hewan ternak tersebut, apakah sudah ada yang dinyatakan positif PMK? Silakan laporan Anda. Oke, terima kasih Caca dan setelah 10 ekor sapi dinyatakan positif PMK di Kabupaten Lahat, saat ini jumlah suspeknya bertambah menjadi 75 ekor. Menurut Astin Trisaputra, Kabid Peternakan dan Kesehatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat, pihaknya telah melakukan
uji sampel terhadap 10 hewan yang suspek PMK dan hasilnya 4 ekor yang positif. Kemudian suspek tersebut berasal dari Desa Gramat, Kecamatan Mula Ulu berjumlah 46 ekor, Desa Itikat Ilir, Kecamatan Gumai Talang berjumlah 14 ekor, dan Desa Karanganyar, Kecamatan Lahat ekor. Dan 4 ekor yang positif itu berasal dari Desa Gramat. Astin menerangkan penularan PMK itu disebabkan dari hewan ternak yang memang telah sebelumnya terinfeksi PMK. Di wawancara kami bersama Astin Trisaputra selaku Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Lahat. Desa Gramat itu ada penambahan untuk suspek sekitar 46. Itu yang di Desa Gramat. Kalau untuk di Kecamatan Gumai Talang atau Desa Indikat Ilir itu ada penambahan 10 ekor. Jadi untuk totalnya ada 14 ekor dari 4 suspek yang kita temukan pertama. Terus ada penambahan lagi di Desa Karanganyar, itu Kecamatan Lahat Selatan. Ada penambahan dari 7 yang suspek yang pertama kita temukan, itu ada penambahan 8 ekor lagi untuk suspek PMK. Jadi total suspek sendiri berapa? Kalau untuk total suspek keseluruhan itu ada 75 ekor. Pihak Dinas Tanaman Pangan, Agrikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat sudah melakukan disinfektisasi dan pemberian vitamin agar penularan PMK tidak semakin luas di Kabupaten Lahat. Demikian yang dapat kami sampaikan kembali di studio bersama Caca dan juga Nat. Baik, Rivaldo Putrawansyah melaporkan langsung dari Lahat. Tentunya kita semua berharap agar suspek PMK ini tidak bertambah ya, tentunya Betul. dapat segera ditanggulangi mengenai penyakit PMK ini. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada reporter TVRI Sumatera Selatan yang bertugas hari ini, Arwimo Rahman, langsung dari Palembang dari Asrama Haji. Terima kasih Wimo, selamat bertugas kembali. Dan tentunya kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rivaldo Putrawansyah yang melaporkan langsung dari Kabupaten Lahat. Selamat bertugas kembali Rivaldo. Baik, terima kasih Nata dan juga Caca. Dan saudara,